Awal mulanya saya pertama berprestasi di tingkat internasional langsung mendapatkan emas. Luar biasa. Oh, berarti pertahan dong. Ya. Jadi saya waktu dapat juara 2 di Singapura, dapat penghargaan dari daerah itu 12 juta. Jadi 12 juta itu saya bawa pulang ke Papua. Saya lihat cuma yang agama yang dekat itu ada gereja Kristen, ada masjid, ada Katolik. Jadi 6 jutanya saya alokasikan untuk ke gereja, ke masjid 2 juta, ke Katolik 2 juta, ke Kristen 2 juta. Sisanya 6 juta saya beli bahan sembako, makanan, segala gula, pakaian. Saya bawa alokasikan kepada yatim piatu sama pantai jompo, yang tua-tua. Setelah saya dapat tas itu baru saya sadar memang lebih lagi yang Tuhan berikan dari saya yang saya dapat sebelumnya. Wow, Puji Tuhan ya. Itu pengalamannya. Terus dari situ berprestasi bertahan sampai 2017 masih dapat emas terus. 2018 agak turun, mungkin udah capek otot. Asian Games 2018 Indonesia Palembang, 1 perak 1 perunggu di situ. Jadi menurut itu yang kunci dasar untuk sukses saya itu, saya pegangnya itu pegang Tuhan. Selalu apapun yang saya punya keluhan, saya selalu adunya sama Tuhan, minta Tuhan biar tolong lindungi, terutama untuk orang tua. Sebelum lomba harus telepon dulu sama orang tua, tolong doakan besok saya lomba jam sekian. Jangan kasih tahu lah sama teman cukup Tuhan, Bapak dan Ibu, pribadi kita itu tahu, tidak usah terlalu ini perlu menghadapi. Selama itu yang saya pengen sekali bagi banyak cerita buat pemuda-pemuda yang pengen di dunia olahraga. Jadi banyak. Salah satu untuk saya sukses, saya sering main ke perpustakaan, cari tahu teknik, saya banyak belajar di perpustakaan juga. Selain baca, saya nonton di YouTube gerakan tekniknya gimana mendayung biar orang sukses. Saya banyak belajar juga. Karena itu saya bilang kalau saya agak sedikit bertantangan juga. Kalau tentang buku ini, ilmu itu mahal. Oke, kalau jual murah itu saya nggak terima juga. Ilmu itu sangat mahal. Makanya saya juga banyak belajar sukses karena perpustakaan. Jadi itu. Jadi setiap yang menulis pengalaman di buku itu penting semua, ada makna semua. Jangan lupa membaca dan membaca itu. Semua orang bisa karena dia belajar membaca. Tadinya kamu nggak tahu, kamu baca pasti bisa kamu lakukan. Jadi ilmu itu penting banget. Saya berhenti di 2018 itu saya buat surat biar pengen fokus ke daerah. Habis itu sampai sekarang ya, sampai sekarang. Jadi saya pengen tekankan sama anak muda, hari ini hari Sumpah Pemuda, kalau bisa kalau ada cara gini lagi tahun depan datangnya seragamnya sama dengan saya. Gitu. Ya, tidak lagi pakai seragam lain, pakai seragam Indonesia biar jadi pemuda Indonesia. Jangan lupa berdoa, taat dengar, kuncinya itu taat dengar sama orang tua, karena orang tua itu berperan penting dalam keluarga. Kalau kamu punya buku tentang belajar divisi mana, kamu pulang pengalaman, orang tua itu berperan penting dalam keluarga. Tanya sama orang tua yang lebih dewasa, dia lebih kuasai, bisa praktek di rumah. Gitu. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Oh iya nih Kak, mau tanya nih ke Kak, kan dari Papua ya Kak ya. Nah, itu bisa diceritakan bisa sampai stay di Palangka itu bagaimana, seperti mengikuti kegiatan di Kalimantan Tengah itu apa gitu Kak? Oh iya, belum saya ini ya, kenalkan diri status ya. Baik, nama saya Erwin David Monim, status kawin A1 ya. Bekerja PNS di Kementerian Pemuda dan Olahraga Jakarta Pusat. Istri orang Dayak Kalimantan Tengah. Kebetulan di sini jadi yang
gimana yang namanya udah saya catat di buku motivasi, pengen punya cita-cita, pengen punya ini segala selama latihan. Jadi saat ini saya lagi membangun usaha juga, pengen punya usaha, jadi saya membangun usaha kafe di Kalimantan. Itu sebenarnya tadi saya mau cerita tapi lupa. Jadi saya sebelum prestasi itu banyak cita-cita saya catat di buku. Pengen punya mobil 2, motor 2, rumah 2, usaha 2, pokoknya banyak. Ya. Nah, istri ini yang sering saya protes. Bahasa Indonesianya salah. Kalau 3 kan 3, iswan aja. Kalau istri ini kan satu di sini, satu di sana, satu di situ. Itu jadi pengalaman saya itu, jadi waktu saya punya motivasi saya catat seperti itu, jadi motivasi dalam dirinya. Setiap latihan tidak mengenal lelah, berjuang dan berjuang. Mungkin itu yang saya sampaikan. Wah, itu dari Kak Mon ini inspirasinya sangat luar biasa ya bagi pemuda-pemuda, sudah mengharumkan nama Indonesia, terus membantu masyarakat sekitar yang ada di Papua. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya nih Kak, boleh dong berikan satu nyanyian agar teman-teman di sini bikin semangat gitu Kak, karena kita dari Sumpah Pemuda juga. Kakak bisa nyanyi lagu favorit Kakak atau terserah nyanyi apa gitu Kak? Apa Kak? Bisa. Akan diambil nasinya jago, pikiran biru, apa daya pada oh kawan, dengar lagu ini, hidup di jangan sampai kawan mengalami badan hidup terasa mati, apalagi penjara zaman masuk ke tulang, tinggal tulang karena punya secara paksa. Mudah ke sawah. Getting high in the sunrise with you. Lagu dan berbagi cerita ya.